Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana ada dua orang pakar. Yang satunya mungkin teman-teman sudah tidak asing, yakni Prof. Ikrar, dan yang satunya seorang doktor yang ingin dan sudah menyerang Pak Jokowi terkait dengan cawe-cawe beliau di pilkada serentak ini. Tapi naasnya teman-teman, mereka berujung dipermalukan, dibungkam, dan dikuliahi oleh Sujiwo Tejo terkait dengan balas budi, terkait dengan utang budi dan segala macam. Karena Prof. Ikrar ini sempat menyinggung kalau Pak Jokowi punya hutang budi harusnya kepada PDIP. Tapi ternyata Sujiwo Tejo punya pandangan lain teman-teman. Dan ada beberapa video yang akan kita simak nantinya terkait dengan bagaimana kita sebagai relawan Jokowi bersikap untuk menuntaskan kemenangan Pak Jokowi melawan Megawati. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Itu nggak ada itu dalam sejarah ya, orang yang seperti Jokowi itu. Maksud saya orang yang sudah dibantu oleh sebuah partai politik ya, dari tingkatan yang wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden, dia minta anaknya jadi wali kota di Solo, dikasih juga, dia minta mantunya jadi wali kota Medan, dikasih juga ya. Tapi begitu di akhir masa jabatannya ya, itu kemudian dia malah bukan hanya tidak sejalan dengan partainya, tapi malah bertentangan dengan partainya. Waduh, ini harus diluruskan teman-teman ya. Apakah Pak Jokowi yang meminta partai PDI untuk mengusung Gibran dan mengusung Bobi, atau PDI yang meminta atau mengusulkan agar Pak Jokowi memajukan Gibran dan juga Bobi? Nah ini apakah Prof ini punya bukti ya kan? Jangan asal omon-omon gitu di depan publik, bahaya. Oke, soal utang rasa saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi. Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi. Saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasroh Laka Sodrak ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa Tuhan bahwa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi. Sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh saudara namamu? Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga utang budi ke Pak Jokowi. Sama utang budi ya. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok sama Pak Roni. Utang budi sama keluarga Cendana. Caroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Betul. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ngungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan bukan karena satu-satunya. Karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil. Bahlil itu susah waktu kecilnya. Bahkan dihina-dina, kurang makan. Jiwa petarungnya ada apapun. Bukan soal dokternya. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik. Dia punya jiwa petarung itu. Bijak gak Pak Karni? Ini cucu Sangat 3, baru bijak. kalau 6. Baru cucu 6 gitu.
Inilah kalau Pak budayawan Karni ngomong pasti ya. pernah dibantu Pakai sehingga masuk rasa. forum keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini nikahnya aja putranya di Borobudur Hotel Sujiwotejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Gerar, oh kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda, karena Anda mengungkit-ungkit terus. Mungkin itu yang terjadi dengan Mega sama aku deket juga sama Bu Mega. Enggak, ini kita cuman yang kedua Pak Ermus tadi soal jabatan melekat. Paling jelas itu pas Pampres. Pas Pampres nggak bisa dicontohkan dengan seseorang yang ketika misalkan datang ada khalifah, ini lampu, kamu mau ngomong apa pribadi? Oke, lampu aku matiin karena yang biaya ini negara. Atau contoh khalifah lain, ada dua ballpoint ini punya negara, ballpoint ini punya pribadi. Kamu punya masalah apa pribadi? Oke, tanda tangannya pakai yang ini karena ini ballpoint pribadi, yang ini ballpoint negara. Pas Pampres nggak bisa dimatiin. Aku nggak ngerti logika Pak Bagja, nggak bisa dipisahkan karena pas Pampres bukan kayak pena di Khalifah itu yang ada satu pena satu terus lampu dimatiin minyaknya. Dia nyala terus kalau enggak. Ingat gak waktu Pak Jokowi 2 periode Pak Ermus? Ada KPU membolehkan Pak Jokowi kampanye pakai mobil pesawat kepresidenan. Ingat gak? Sambil ngopi guys ya. Periode kedua. Kampanyenya boleh. Saya pertama marah dengar, tapi aku pikir-pikir lu presiden ini kalau mati gimana gitu loh. Kalau keamanannya gak ada. Makanya dia boleh pakai pesawat kepresidenan untuk kampanye dirinya. Profesor Ermus agak melakukan bias tadi dengan mantan Presiden Jokowi nggak boleh endorse. Mantan Presiden Megawati boleh, alasannya ketua partai, gimana itu? Nah, kalau dia sebagai ketua partai, mau tak mau harus berpolitik sesuai dengan partainya. Bagaimanapun partai itu adalah bagaimana memperoleh kekuasaan. Kan itu prinsip partai kan. Lalu kalau Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Nah, kalau dia memberi dukungan silahkan saja. Tapi akan lebih baik ketika Jokowi menempatkan dirinya sebagai guru bangsa. Karena dia bukan ketua umum partai. Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tapi dalam tanda kutip ketua umum partai-partai. Saya menanggapi sedikit Prof ya. Saya merasa perlu menanggapi. Saya kira di situ nanti memang benar bias karena jabatan ketua umum partai itu tidak bisa membatasi atau melonggarkan hak seseorang sih Prof Emrus. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi itu sama, itu hak sebagai warga negara apakah dia ketua sebuah organisasi atau tidak untuk terlibat di dalam politik. Ya jadi tidak ada masalah. Salam sehat, salam bahagia, salam waras. Ya, ini judulnya adalah End Game. Suatu pertempuran terakhir. Sebelum 2004 ini berakhir, yaitu Pilkada. Pertarungan buat seorang gengsi, Jokowi. Ya kan? Pilkada Jawa Tengah adalah penting untuk memperlihatkan eksistensinya, perhatiannya kepada bangsa dan negara. Dan ingin menyatakan bahwa saya ada di sini. Saudara, ketika narasi pengkhianatan yang dikumandangkan oleh kelompok PDIP, sebenarnya keadaan yang sesungguhnya adalah terbalik. Bahwa PDIP dan Megawati sudah berkhianat bagi perjuangan Jokowi untuk melakukan perubahan bagi bangsa ini yang menjadi lebih baik. Pengkhianatan PDIP dan Megawati bagi Jokowi itu tidak terkirakan. Ya, mungkin Jokowi bisa mengabaikan tentang hinaan, kecaman, cacian, fitnaan, makian, cemoohan bagi para elit PDIP kepada Bapak Jokowi bahkan keluarganya. Tetapi ketika Bapak Jokowi melihat pengkhianatan perjuangan bagi bangsa Indonesia
untuk menerobos kemakmuran, kesejahteraan. Ini bukan lagi bicara main-main. Oleh sebab itu pilkada ini menjadi penting. Keterlibatan Bapak Jokowi berkampanye di Jawa Tengah terlihat bahwa ia ingin membuktikan PDIP dan Megawati tidak lagi punya kekuatan di Jawa Tengah yang menjadi basis kandang banteng. Dan bagi masyarakat, buat saya dan para netizen melihat bahwa perjuangan Bapak Jokowi ini adalah bukan perjuangan untuk dirinya atau mungkin koalisi Indonesia Maju. Ini tentang perjuangan bagaimana agar rakyat Jawa Tengah dan rakyat Indonesia mencapai kemakmuran yang sesungguhnya dan tidak akan lagi mentolerir keberadaan banteng. Waduh. Misi ini ya. Saudara, saya melihat bagaimana Jokowi sejak lengser, dia mengatakan, ya saya akan pulang kampung, kembali ke Solo. Tetapi ketika dia berada di Solo, dia tidak bisa melihat dan menutup matanya terhadap keadaan-keadaan yang memerlukan bantuan dan dukungan dia. Jokowi tahu bahwa dia adalah pribadi, bukan sebuah partai politik. Pak Jokowi paham bahwa partai politik tidak pernah bisa memenuhi keinginan dan amanat rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Jokowi dengan keberhasilannya selama 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan dia ingin meneruskan kekuasaan, Seperti tetapi dia fitnah-fitnah ingin pembenci ya kan. melanjutkan perjuangan dan menitipkan perjuangan itu kepada Prabowo Gibran. Dan Pak Jokowi akan memastikan ya, kepala-kepala daerah ini bisa meneruskan program-program kerja pemerintah di daerahnya masing-masing, teman-teman. Kita juga tahu, seorang Jokowi paham bahwa seorang presiden kalau tidak bisa didukung oleh para gubernur yang ada di seluruh provinsi, tidak mungkin bisa tercapai maksud dan tujuan. Apalagi kita tahu bahwa Prabowo Gibran sudah menyatakan bahwa Indonesia akan bebas dari kemiskinan, Amin. stunting, bangkit menjadi pelaku ekonomi negara maju keempat di dunia. Pertumbuhan Dan ekonomi itu tidak 8%. mengizinkan banteng berkuasa lagi. Kami masyarakat tahu apa yang terjadi. Tindak tanduk Jokowi bukan dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi. Ya, dengan diamnya Jokowi tidak membalas, bukan berarti sebagai manusia dia tidak bisa disakiti. Ya, kita masih ingat bagaimana secara emosionalnya Bapak Jokowi pernah berkata, saya akan lawan. Saya akan lawan. Saudara, saya ingin mengajak kita semua rakyat Indonesia, bukan saja di Jawa Tengah, di Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara. Jawa Barat, Sumatera Utara, dan seluruh Indonesia. Jangan berikan kesempatan kepada banteng untuk berkuasa lagi. Waduh, teman-teman, itulah tadi ya beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik di video awal tadi bagaimana Prof. Ikrar yang memang sang pengkritik tulen Pak Jokowi, dan Prof. Emrus tadi juga ya, mulai mengkritik Pak Jokowi, berujung
dikuliahi dan juga kena skakmat dari Sujiwo Tejo terkait dengan hutang budi dan segala macam, teman-teman. Dan bagaimana pas pampres yang seharusnya tidak bisa jauh dan terus harus melekat kepada seorang presiden. Karena ya itu menyangkut keselamatan beliau menurut Sujiwo Tejo tadi. Dan luar biasa pemaparan Sujiwo Tejo. Inilah kerennya kalau seorang budayawan yang ngomong ya dari hatinya, teman-teman. Dan bagaimana tadi si Prof. Emrus itu mengatakan bahwa ya tidak elok kalau Pak Jokowi berkampanye karena bukan ketua partai. Wow, ini teori apa lagi nih? Bukankah setiap warga negara punya hak untuk berpolitik, ya kan? Aduh, apakah ini bentuk kepanikan dari lawan-lawan politik, teman-teman? Waduh, dan bagaimana tadi abang ini menyerukan untuk terus menuntaskan perjuangan Pak Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.